Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Desti Rahmawati. Di video kali ini, kita masih membahas tentang aljabar linear dan juga matriks. Khususnya dalam hal ini masih berkaitan dengan linear transformasi dari ruang Rn ke ruang Rm. Untuk referensinya masih sama, diambil dari bukunya Howard Anton dan juga Sirores dengan judulnya Elementary Linear Algebra. Adapun poin-poin yang akan dipahami, yang akan kita bahas di video kali ini itu adalah terkait dengan dilasi dan juga kontraksi ya. Kemudian ada komposisi pada linear transformasi dan juga komposisi 3 atau lebih linear transformasi. Nah, 3 subpoin ini yang akan kita bahas yang berkaitan dengan linear transformasi dari ruang Rn ke ruang Rm. Nah, untuk video sebelumnya kita juga sudah membahas tentang linear transformasi dari ruang Rn ke Rm, khususnya untuk refleksi operator, kemudian rotasi operator, dan juga refleksi gitu ya. Nah, itu yang sudah kita bahas di minggu kemarin ya, di video yang kemarin. Nah, untuk hari ini kita akan memahami terkait dengan dilasi, kontraksi gitu ya, kemudian komposisi dan komposisi 3 atau lebih linear, seperti itu. Baik, langsung saja untuk yang pertama kita memasuki dilasi dan juga kontraksi operator. Nah, di sini kita melihat ada gambar ya, ada figur yang teman-teman bisa lihat di situ. Itu adalah menggambarkan transformasi ya yang menggunakan dilation operator dan juga contraction operator. Nah, di situ diketahui jika ada K itu adalah non-negatif skalar, kemudian ada suatu operatornya, operator transformasinya, itu adalah Tx sama dengan Kx ya. Nah, ini adalah operator transformasi, Tx sama dengan Kx, di mana K-nya tadi adalah non-negatif ya, non-negatif skalar. Nah, kemudian transformasi ini itu dari ruang R2 atau bisa juga dari ruang R3. Jadi kita akan membahas dari ruang R2 dan juga R3. Kemudian yang pertama itu adalah contraction ya, contraction. Kalau contraction itu berarti faktor K-nya dia nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Sedangkan ketika nilai K-nya itu adalah lebih besar sama dengan 1, itu artinya kita menyebutnya dengan dilation ya. Seperti itu. Nah, ini yang membedakan antara contraction dengan dilation. Kalau contraction nilainya adalah di antara 0 sampai dengan 1, kalau lebih besar sama dengan 1 itu masuknya ke dilation, seperti itu ya. Nah, sehingga kita bisa lihat di figurnya, untuk figur A itu ini ya, untuk figur A itu antara 0 kurang dari sama dengan K kurang dari 1. Sehingga ini disebut dengan contraction ya. Kemudian kalau dilation ini nilai K-nya itu adalah lebih dari 1. Ini ya, lebih dari 1. Ketika K-nya lebih dari 1, apabila kita memiliki vektornya itu adalah vektor X ya, vektor X-nya adalah dari sini sampai sini, kemudian karena K-nya lebih dari 1, sehingga dia akan memperbesar lagi dari vektor X-nya ya, akan ditransformasi dengan mengubah ukurannya, memperbesar gitu ya. Kalau memperbesar itu artinya disebut dengan dilation operator. Nah, kemudian kalau akan hasil dari transformasinya itu akan diperkecil, berarti ini nanti kita menggunakan yang namanya contraction. Karena contraction itu adalah nilainya untuk K-nya antara 0 sampai dengan 1. Jadi 0, sekian kayak gitu ya, sehingga yang tadinya vektornya itu adalah X seperti ini ya, panjang seperti ini. Kemudian dilakukan contraction dengan K-nya itu 0 sampai 1, maka dia nilainya akan menjadi kecil. Bisa posisinya ada di sini, seperti itu. Nah, ini adalah konsep yang ada di dilation dan juga contraction. Nah, selanjutnya di sini
ini yang sudah kita bahas gitu ya. Seperti yang di minggu kemarin, itu juga kita membahas tentang standar matriks dari transformasi ya, dengan menggunakan operator yang kita pakai gitu ya. Nah, di sini juga untuk contraction dan juga dilation itu untuk standar matriksnya adalah sama gitu ya. Kenapa sama? Karena kita lihat di sini yang membedakan hanya di nilai K-nya saja. Apakah K-nya itu adalah di antara 0 sampai 1 atau lebih besar dari sama dengan 1. Seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini untuk yang construction yang pertama itu kan yang tadinya vektor X-nya panjang, dia akan diperkecil gitu ya, menjadi W. Outputnya itu adalah vektor W di sini ya, hasil transformasinya. Nah, hasil transformasi ini itu adalah W1 sama W2, nilainya sama-sama Kx dan juga Ky ya, sama dengan yang dilation di sini gitu ya. Nah, sehingga dari sini apabila kita membuat standar matriksnya, kita bisa peroleh standar matriksnya untuk posisi yang ada di X itu adalah nilainya K gitu ya, seperti ini. Ini juga. Kemudian untuk yang di Y itu juga konstanta di sini adalah K seperti itu. Nah, ini adalah standar metrik dari contraction dan juga dilation. Yang membedakannya adalah di nilai K-nya. Kalau K-nya itu adalah 2, ya berarti nanti di dilation. Kalau K-nya misalnya 0,5, ya berarti itu masuknya adalah contraction, seperti itu. Nah, begitu juga untuk yang ruang dimensi 3 ya. Ruang dimensi 3 itu prinsipnya juga sama dengan yang dimensi kedua gitu ya, di ruang 2. Nah, untuk yang ruang 3 itu juga sama untuk contraction, dia akan diperkecil lagi dari 3 variabelnya ya, X, Y, Z-nya gitu ya. Kalau dilation dia akan diperbesar ya. Jadi prinsipnya sama dan standar matriks yang diperoleh itu juga seperti ini gitu ya. Untuk posisi X, Y, Z-nya antara contraction dengan dilation itu adalah sama, yang membedakan adalah nilai K di sininya. Seperti itu. Oke, itu untuk yang konsep yang ada di contraction dan juga dilation. Selanjutnya kita masuk ke subpoint yang kedua, itu adalah komposisi pada linear transformasi gitu ya. Jadi di sini akan melakukan komposisi ya, atau komposit gitu ya. Jadi di sini untuk transformasinya itu tidak hanya satu gitu ya, tetapi bisa lebih dari satu. Di sini untuk dua transformasi, ya, komposisi dua transformasi. Misalnya di sini saya punya transformasi yang pertama itu adalah dari Rn ke Rk, gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini transformasi yang pertama itu, atau saya namakan dengan TA, itu adalah dari Rn ke Rk. Sedangkan untuk transformasi yang kedua itu adalah dari Rk ke Rn. Jadi di sini sama ya, karena kita akan melanjutkan transformasinya yang tadinya dari Rn, sehingga nanti outputnya itu adalah hasil kedua transformasi ini menjadi transformasinya itu adalah dari Rn ke Rn. Nah, ini adalah outputnya atau hasil transformasi linearnya gitu ya. Karena antara transformasi yang pertama yang A dengan yang B itu adalah merupakan linear transformasi. Seperti itu. Nah, kemudian apabila di sini ada X itu adalah di ruang Rn gitu ya. Di ruang Rn, X ini adalah vektornya ya, vektor yang berada di ruang Rn, sehingga kita bisa menghitungnya ya, transformasi dari A gitu ya untuk variabel ataupun untuk vektor X gitu ya, itu hasilnya adalah TAX seperti ini ya. Jadi ini adalah hasil transformasinya ya. Nah, kemudian apabila kita punya vektornya, vektor transformasi ini akan berada di ruang RK ya, untuk transformasi yang pertama ya, karena ketika inputannya ini ya Rn dan outputnya adalah RK seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang transformasi kedua itu adalah meneruskan dari transformasi yang pertama, sehingga bisa saya tuliskan dengan TB gitu ya, dalam kurung TAX ya, dimana ini adalah outputnya, ini sama halnya dengan yang di sini tadi ya, ini hasilnya, hasil transformasi linearnya itu akan berada di vektor ya, vektor di ruang Rm.
Seperti itu. Nah, ini kita sebut dengan komposisi ya, komposisi dari TB ya, komposisi TB dengan TA gitu ya, yang bisa kita notasikan dengan TB bundaran TA ya. Nah, ini untuk formulanya seperti ini ya. Jadi kita melakukan komposisi dari dua transformasi gitu ya. TB dikomposisikan atau TB bundaran TA gitu ya dari vektor X ya, nanti hasilnya adalah TB TA X seperti itu ya. Jadi untuk transformasi dari vektor X ini kita hitung terlebih dahulu, baru kemudian ke TB-nya seperti itu. Nah, kemudian apabila karena ini linear gitu ya, karena linear sehingga kita bisa menuliskannya dalam bentuk persamaan yang ke-19 ini gitu ya. TB bundaran TA untuk vektor X-nya itu sama dengan seperti ini ya. Jadi yang dikerjakan tadi untuk transformasi A terlebih dahulu, baru kemudian ditransformasikan lagi yang B, atau bisa saya tuliskan dengan B gitu ya. B kemudian ini AX atau BA dikalikan dengan vektor X-nya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menuliskan dengan notasi yang lain gitu ya, karena kita tahu TB bundaran TA itu adalah multiplication gitu ya, multiplication dari B dikali dengan A kayak gitu ya, sehingga kita bisa menuliskannya ke dalam formula yang ke-20 seperti ini ya. TB bundaran TA itu sama halnya dengan TB dikali A seperti itu ya. Nah, perlu kita garis bawahi di sini ya, untuk persamaan 21 ini adalah matriks standarnya gitu ya, matriks standarnya dari komposisi ini ya, dari komposisi linear transformasi itu ya. Tadi kan kita punya untuk transformasi pertama itu dari Rn ke Rk. Terus transformasi yang kedua itu adalah dari Rk ke Rm. Ya, ini adalah sama-sama merupakan linear transformasi. Kemudian karena kita memiliki standar matriksnya ya, standar matriksnya dari komposisi ini bisa kita tuliskan dengan ini ya, seperti ini. Ini adalah standar matriksnya. Nah, standar matriks ini kan seperti biasa ya, seperti di video sebelumnya, untuk standar matriks ini dapat kita gunakan untuk mencari hasil dari transformasinya ya, baik transformasi linear gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga di sini untuk persamaan 21 ini adalah persamaan dari standar matriksnya gitu ya, standar matriks untuk komposisi transformasi gitu ya. Jadi kalau ditransformasikan T2 bundaran T1 itu standar matriksnya dia akan sama dengan standar matriks dari T2 nanti baru dikalikan dengan standar matriks dari T1 ini ya. Ini yang perlu digaris bawahi gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke example ya. Example di sini saya ambil example yang ke-6 itu terkait dengan komposisi pada dua rotasi. Jadi di sini komposisinya operatornya adalah operator rotasi gitu ya. Apabila saya punya dua transformasi pertama itu dari ruang R2 ke ruang R2 ya. Begitu juga untuk transformasi yang kedua itu adalah dari ruang R2 ke R2 juga gitu ya. Nah, kemudian karena rotasi pasti kita punya sudut rotasinya gitu ya, atau yang berlawanan dengan arah jarum jam atau counterclockwise gitu ya. Di sini sudutnya itu adalah θ1 sama θ2. Ya, θ1 itu untuk adalah sudut dari transformasi pertama, θ2 adalah sudut dari transformasi yang kedua. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan operatornya ya, operator komposisi dari dua-duanya rotasi gitu ya, itu adalah T2 bundaran T1 X, atau bisa kita tuliskan lagi T2 dalam kurung T1X seperti ini ya. Nah, kita tahu untuk yang pertama ya, transformasi yang pertama ini itu ada vektornya adalah vektor X gitu ya. Vektor X ini ya, vektor X itu ada X, Y gitu ya, karena di dua dimensi. Nah, X, Y ini ya, jadi kalau kita lihat itu ada di figur 4.27 ya. Nah, ini adalah untuk vektor X-nya, kemudian dia dilakukan transformasi yang pertama. Transformasi yang pertama itu adalah dengan sudutnya adalah θ, di sini θ1. Nah, sehingga saya mendapatkan hasil transformasinya adalah T1X ini ya.
Nah, selanjutnya hasil dari transformasi ini T1X ternyata kita transformasikan lagi sejauh sudut rotasi T2 sehingga hasilnya itu adalah di sini nih. Ini adalah hasil dari transformasi yang pertama sehingga di sini bisa saya tuliskan T2 T1X. Jadi ini konsepnya adalah seperti ini ya. Setelah kita melakukan transformasi yang pertama, kemudian kita transformasikan lagi sehingga kita dapatkan T2 dalam kurung T1X seperti itu. Nah, ini ketika kita lihat di rotasinya ya, karena rotasi itu bergantung terhadap sudut, ternyata sudut ini ketika kita lihat dari vektor X sampai vektor hasil komposisi ini, ya, ini berarti kita bisa menjumlahkan sudutnya antara θ 1 dengan θ 2. Jadi hasil transformasinya itu adalah untuk θ 1 dan θ 2 gitu ya. Seperti itu. Nah, sehingga di sini kita akan mencari hasil atau standar matriksnya gitu ya untuk komposisi matriks karena kita lihat di awal di persamaan 21 itu kan seperti ini ya. Seperti ini. T2 bundaran T1 gitu ya. Ini mungkin saya tuliskan lagi di sini ya. T2 bundaran T1 itu bisa kita cari dengan cara T2 standar matriksnya nanti dikalikan dengan T1 standar matriksnya gitu ya. Nah, sehingga kita bisa lihat untuk T1 sama T2 standar matriksnya ya ini diperoleh dari hasil yang rotasi gitu ya, rotasi terhadap sudut theta. Dan ini teman-teman bisa lihat di video sebelumnya yang terkait dengan rotasi gitu ya. Untuk standar matriksnya itu kita peroleh seperti ini ya, cos theta 1, min sin theta 1, seperti itu. Nah, ini sudah kita bahas di video rotasi operator gitu ya. Nah, begitu juga untuk yang T2, karena sama-sama rotasi ya berarti di sini akan sama ya, cos, kemudian min sin. Yang membedakan adalah yang di tetanya saja gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau hasil komposisinya untuk standar matriksnya? Kalau komposisinya, kalau kita lihat tadi di figur 427, itu hasilnya adalah tinggal dijumlahkan dari θ 1 sama θ 2-nya, kayak gitu ya. Nah, sehingga di sini untuk T2 bundaran T1 itu adalah cos θ 1 ditambah dengan θ 2. Begitu seterusnya. Nah, kemudian jadi kita bisa langsung mencarinya untuk rotasi langsung saja menggunakan ini tanpa harus kita kalikan satu persatu. Tetapi di sini untuk persamaan di bawahnya ini, penjelasan di bawah itu kita menghitungnya masing-masing standar matriks itu dikalikan gitu ya. Berarti kan T2 standar matriksnya nanti dikalikan dengan T1 ya. Nah, sehingga karena tadi kita sudah tahu ya hasil dari standar matriks dari masing-masing transformasi untuk T1 dan T2-nya ya seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat ini berarti perkalian matriks ya. Perkalian matriks berarti cos theta 2 nanti dikali dengan cos theta 1. Kemudian dikurangi dengan min sin theta 2 dikali sin theta 1. Nah, ini adalah hasilnya di sini. Ini persis seperti yang perkalian dua buah matriks. Seperti itu ya. Nah, kemudian dengan menggunakan rumus sinus dan kosinus ini, sampailah kita diperoleh hasilnya adalah cos theta 2 dikali cos theta 1 itu sama halnya dengan cos theta 1 ditambah theta 2. Begitu seterusnya. Nah, dari sini ternyata ini adalah sama halnya dengan transformasi 2 dipundarkan transformasi 1 gitu ya. Standar matriksnya ini sama dengan yang tadi di sini. Nah, artinya bisa kita cari langsung gitu ya untuk mencari hasil standar matriks dari komposisinya dengan menggunakan yang di sebelah kiri sini ya. Atau bisa juga dikalikan ya. Dikalikan satu persatu. Seperti itu ya. Oke, itu untuk example yang pertama ya. Nah, selanjutnya mungkin di sini ada example yang kedua ya, example ketujuh. Di sini berkaitan dengan masih komposisi gitu ya, tapi not komutatif gitu ya, yang tidak bisa dikomutatifkan di sini ya. Nah, ini untuk transformasi pertama dan transformasi kedua itu sama-sama berada di ruang kedua gitu ya.
nilon 2 ini juga seperti itu. Nah, tetapi untuk operatornya itu berbeda. Transformasi pertama operatornya adalah refleksi. Transformasi yang kedua operatornya itu adalah ortogonal proyeksi ya. Nah, sehingga dari sini ketika saya akan mencari standar matriksnya gitu ya dari dua komposisi ini ya, komposisi T1 dengan T2 ini, jadi bisa kita cari misalnya yang pertama adalah T1 bundaran T2 ini ya. Nah, T1 bundaran T2 kita bisa langsung saja menggunakan persamaan yang tadi di atas, persamaan yang 21 ini ya. Sehingga bisa kita dapatkan T1 gitu ya. Untuk masing-masing standar matriksnya kita kalikan gitu ya. Karena yang pertama adalah operator terhadap refleksi ya, operator refleksi, tetapi dia direfleksikan terhadap Y sama dengan X ya. Karena Y sama dengan X sehingga bisa kita dapatkan untuk standar matriksnya adalah seperti ini ya. Nah, ini untuk Y sama dengan X, nilai X-nya berubah menjadi Y dan Y-nya berubah menjadi X seperti itu ya. Nah, ini juga sudah kita bahas di video refleksi ya, di video sebelumnya. Begitu juga untuk yang transformasi kedua, itu ortogonal proyeksi. Ortogonal proyeksinya itu terhadap sumbu X ya, terhadap Y eksis di sini. Nah, karena terhadap Y eksis, berarti untuk posisi X-nya bernilai 0 ya. Jadi kita dapatkan standar matriksnya adalah seperti ini. Nah, ini untuk ortogonal kemudian refleksi. Ini juga sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Di video ortogonal dan juga refleksi gitu ya. Nah, kemudian baru kita kalikan ya, kalikan satu per satu. Nah, ini didapatkan seperti ini. Ini perkalian matriks. Prinsipnya juga sama seperti tadi gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya saya akan mencari kebalikannya, T2 bundaran T1 gitu ya, ya berarti tinggal dibalik saja, untuk standar matriksnya juga tinggal dibalik, ternyata hasilnya diperoleh seperti ini, dan ini hasilnya tidak sama ya, antara T2 bundaran T1 itu tidak sama dengan T1 bundaran T2, sehingga ini kita nyatakan bahwasannya komposisi ini tidak bersifat komutatif gitu ya, atau composition is not commutative, seperti itu. Nah, kemudian ini ada contoh lagi untuk example yang ke-8. Example ke-8 itu adalah komposisi dari dua refleksi gitu ya. Kalau tadi example 6 itu dua rotasi, kemudian example 7-nya itu berbeda operator kayak gitu ya. Nah, sekarang untuk refleksi. Untuk refleksi berarti untuk transformasi pertama itu direfleksikan terhadap sumbu Y gitu ya. Untuk yang kedua direfleksikan terhadap sumbu X. Kalau kita lihat gambarnya gitu ya, di figur 429, itu untuk transformasi T1 bundaran T2, itu bisa kita lihat di sini ya. T1 bundaran T2 itu artinya kita punya vektornya itu adalah di X, Y sini ya. Kemudian saya transformasikan gitu ya, saya transformasikan dari X, Y gitu ya, karena T1 bundaran T2 itu kan sama halnya dengan T1 gitu ya, T1 di dalam kurungnya itu adalah T2 ya, T2 seperti itu. Sehingga saya dapatkan hasil dari komposisi ini ya, komposisi dari untuk yang transformasi pertama itu ada di sini. Ini ya, karena ini kan T1 bundaran T2 itu kan sama halnya dengan T1 gitu ya, T2 X. Jadi yang saya kerjakan, saya lakukan refleksi terhadap transformasi T2 dulu ya, dari vektor X-nya, sehingga saya punya vektor X-nya di sini, kemudian saya refleksikan terhadap sumbu untuk T2, transformasi kedua itu adalah terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X, sehingga hasilnya itu ada di sini. Nah, itu di sini. Nah, lalu selanjutnya saya transformasikan lagi T1 ya dengan operator T1-nya. Nah, T1-nya itu adalah refleksi terhadap Y. Kita tahu sumbu Y-nya itu ada di sini. Vektornya adalah ini ya. Nah, kemudian vektor ini kita refleksikan lagi terhadap sumbu Y, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah di sini. Ini hasilnya T1, T2,
X seperti itu. Nah, ini posisinya adalah untuk masing-masing koordinatnya bernilai negatif. Berarti min X, min Y. Hasilnya adalah seperti itu. Ini ya, ini untuk T1, T2, bundaran T2. Nah, bagaimana kalau T2 bundaran T1? Ya, berarti T2 seperti ini ya, T1 X. Berarti ini yang saya kerjakan, saya transformasikan terlebih dahulu untuk yang T1 ya. T1 itu terhadap sumbu Y. Jadi, tadi saya punya bendanya ada di sini, vektornya ada di sini, kemudian dia di transformasi yang pertama terhadap sumbu Y, berarti saya dapatkan di sebelah sini untuk T1X-nya, baru kemudian saya transformasikan lagi, jadi saya dapatkan komposisinya T2, T1X ya di sini ya. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya juga sama, min X, min Y, seperti itu ya. Nah, ini apabila kita melihat dari figurnya, tetapi kalau kita dengan menggunakan formula 21 tadi ya, formula 21 ya, nah kita bisa memasukkan hasil dari standar matriksnya. T1 bundaran T2 itu kan artinya standar matriks T1 dikali dengan standar matriks T2 dari hasil refleksi. T1 refleksinya adalah ini ya untuk standar matriksnya. Untuk T2 juga ini, baru kemudian dikalikan hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya adalah sama dengan standar matriks yang kita peroleh untuk yang T1 bundaran T2 ini. Begitu juga untuk yang T2 bundaran T1 gitu ya. Itu juga hasilnya adalah akan sama seperti yang di atas ini. Nah, gitu ya. Seperti itu. Hasilnya keduanya adalah sama. Ini untuk example yang ke-8. Nah, sekarang kita masuk untuk yang komposisi 3 atau lebih linear transformasi. Sebenarnya prinsipnya juga sama seperti tadi ya untuk 2 komposisi. Untuk 3 komposisi dan lebih itu untuk mencarinya ya kita tinggal menambahkan satu lagi operatornya gitu ya, seperti itu. Nah, di sini misalnya ada 3 komposisi. Transformasi yang pertama itu adalah dari Rn ke Rk, transformasi yang kedua dari Rk ke RL gitu ya. Kemudian transformasi yang ketiga dari RL ke RM. Jadi ini ya ditransformasikan lagi, ini juga ditransformasikan lagi sehingga kita peroleh hasil transformasi komposisinya ini adalah RM ke Rn ke Rm ya, seperti itu. Nah, ini adalah hasil komposisinya T3 bundaran T2 bundaran T1. Nah, untuk mencari hasil transformasi ini berarti kita gunakan yang namanya standar matriksnya ya. Standar matriksnya ini juga sesuai dengan persamaan 21 tadi gitu ya. Untuk yang 3 tinggal ditambahkan satu lagi di sini ya, dikalikan di sebelah sini. Berarti T3 dikali T2 dikali dengan T1-nya dari masing-masing standar matriks. Seperti itu gitu ya. Nah, untuk hasil transformasinya juga sama seperti ini ya. Ini untuk yang 3 transformasi linear ya atau lebih. Untuk 4 ya nanti tinggal dikalikan satu lagi gitu ya. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke example yang ke-9, yaitu menjelaskan tentang komposisi dari 3 transformasi gitu ya. Untuk transformasinya kita lihat di sini, transformasinya itu adalah dari R3 ke R3 gitu ya. Untuk transformasi yang pertama itu dari menggunakan yang namanya rotasi ya. Untuk yang rotasinya ini ya, counterclockwise gitu ya. Untuk yang transformasi pertama counterclockwise gitu ya, sejauh sudutnya itu adalah theta di sini. Nah, kemudian untuk yang transformasi yang kedua itu adalah transformasi yang direfleksikan ya, yang direfleksikan terhadap bidang YZ. Transformasi yang ketiga itu adalah ortogonal proyeksi ya, ortogonal proyeksi terhadap bidang XY gitu ya. Nah, ini bisa kita cari solusinya dari 3 transformasi tersebut gitu ya. Komposisinya itu adalah T3 bundaran T2 bundaran T1. Nah, seperti tadi kita harus menggunakan persamaan yang kedua-dua ini. Ya, jadi saya ambil standar matriksnya dulu dari masing-masing transformasi gitu ya. Untuk transformasi pertama tadi kita melakukan rotasi ya, melakukan rotasi terhadap ini ya,
sudutnya itu adalah theta. Seperti di video sebelumnya ya, kita flashback lagi minggu sebelumnya ya, video sebelumnya itu kita punya untuk yang 3 dimensi ya, hasilnya adalah cos theta, min sin theta gitu ya, dan seterusnya seperti itu. Kemudian untuk transformasi yang kedua itu adalah refleksi terhadap YZ plane gitu ya, terhadap bidang YZ, maka X-nya kan negatif. Di sini adalah negatif 1. Untuk yang ortogonal, yang transformasi yang ketiga, ortogonal proyeksi terhadap bidang XY gitu ya. Bidang XY berarti Z-nya di sini nanti 0 semuanya gitu ya. Nah, ini sudah ada tiga standar matriksnya, baru kemudian untuk mencari standar matriks dari komposisinya ya tinggal dikalikan gitu ya, dikalikan dari masing-masing standar matriksnya, dan ini juga perkalian di matriks ya yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan awal gitu ya, untuk perkalian buah matriks, kemudian kita kalikan lagi dengan matriks yang ketiga gitu ya, ini untuk yang 3 perkalian matriks gitu. Nah, sehingga diperoleh hasil akhirnya, hasil transformasinya ya, standar matriksnya adalah seperti ini. Min cos theta, sin theta, 0, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini konsep yang ada di komposisi 3 transformasi. Jadi, prinsipnya sama dengan yang ada di 2 transformasi. Seperti itu. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini karena materinya sudah selesai, sehingga untuk minggu depan atau untuk pertemuan selanjutnya gitu ya, kita akan memasuki terkait dengan general vector space gitu ya, seperti itu. Dan jadi kesimpulan dari video kali ini kita membahas tentang ada komposisi ya, baik komposisi untuk yang 2 komposisi ataupun 3 komposisi dengan operatornya bisa operator refleksi, proyeksi, ataupun rotasi seperti itu ya. Kemudian juga ada yang pertama itu ada contraction sama dilation, itu tergantung faktor K-nya seperti itu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kayak gitu ya, dan juga mungkin ada suara dari luar masuk ke dalam, saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.